Buat kamu yang pengen dapat pinjaman online dengan limit tinggi, itu ada 100 strategi yang aku udah pernah bahas, tapi mungkin belum ada video yang terpisah. Makanya di video kali ini, aku akan bahas satu strategi yang beneran bikin limit aku jadi naik puluhan juta. Contoh, dari Kredivo naik 2,1 jadi 50 juta. Dan sebelum kita bahas apa strategi yang aku punya, yuk kita klik subscribe dulu dan intro dulu. Jadi, strategi yang aku punya adalah daftar kartu kredit sebelum daftar pinjaman online. Dan menurutku pribadi, punya kartu kredit itu akan bikin skor kredit kita di mata pinjol dan juga pindar meningkat jauh lebih tinggi. Dan hal ini bisa terjadi karena di bulan Juli 2025, semua pindar itu wajib connect ke Slik OJK. Dan di Slik OJK, pindar-pindar ini itu bisa melihat baki debit kartu kredit kita, dan kalau kita dapat limit tinggi minimal belasan juta, maka kita bisa dikasih limit pindar dan pinjol yang jauh lebih tinggi dibandingkan limit kita sekarang. Lalu selain limit tinggi, pasti pindar-pindar ini juga akan kasih kamu fasilitas yang jauh lebih bagus dibandingkan dengan mereka yang nggak punya kartu kredit. Nah, makanya kamu jangan heran kalau kita upload data kartu kredit, maka pinjol-pinjol ini akan menaikkan limit kita secara otomatis, dan kita juga akan dikasih bunga pinjaman yang lebih rendah. Jadi, siapa nih yang tertarik untuk daftar kartu kredit? Coba komen di bawah. Dan itu adalah keuntungan pertama dari kepemilikan kartu kredit. Dan keuntungan kedua, kita akan bahas satu kartu kredit yang juga aku punya, namanya Mega Travel Card. Ini aku dapat limit 45 juta, dan teman-teman bisa lihat kalau kita bisa dapat bebas akses airport lounge dalam dan luar negeri, serta dapat garansi nilai tukar yang kompetitif. Lalu ada juga ekstra diskon 5%. Lalu benefitnya nggak cuman ini, ada lebih banyak lagi. Nah, itu adalah keuntungan dari kartu kredit Bank Mega. Oke, Bang, itu untungnya. Ruginya ada nggak, Bang? Nah, coba kita bahas. Dan tentunya nggak afdol kalau aku buat-buat. Kita akan bahas satu kasus di media konsumen yang ditulis oleh Kak Nurul pada 19 Februari 2026 tentang penagihan debt kolektor lapangan kartu kredit Bank Mega, padahal jatuh tempo belum 3 bulan. Gimana kisahnya? Yuk kita bahas. Jadi, Kak Nurul itu bingung tentang kebijakan penagihan kartu kredit Bank Mega karena belum sebulan telat, tapi penagihan lapangan sudah datang. Nah, kalau debt kolektor lapangan ini artinya datang ke rumah atau mungkin ke kantor ya. Di sini konteksnya masih belum jelas. Lalu, sesuai informasi saya di Google, harusnya penagihan lapangan datang setelah 3 bulan. Tapi ini kok baru sebulan udah datang? Apakah ini melanggar OJK? Nah, di sini Kak Nurul itu bertanya, dan aku juga pribadi itu nggak tahu jawabannya karena ini bebas-bebas aja sesuai dengan SOP yang ada di Bank Mega sendiri. Dan seharusnya kalau SOP-nya memang begitu, ya boleh-boleh aja, karena kan itu aturan internal. Dan OJK juga nggak mengatur. Yang diatur 90 hari itu adalah kalau itu pinjol. Ini masalahnya bukan pinjol, tapi Bank Mega. Dan di sini untungnya Kak Nurul itu ngaku telat. Dan memang mengaku mau akan bayar bunga serta tidak kabur. Juga masih dibalas nih WhatsApp dari debt collector untuk menyiapkan dana. Separah itukah keuangan Bank Mega sampai belum sebulan sudah didatangi debt collector lapangan? Padahal bisa cek histori kalau saya belum pernah telat. DC-nya sopan sih, ini mungkin yang jadi tanda positif gitu ya, karena tidak marah-marah, tapi yang saya aneh belum sebulan udah datang ke rumah.
Jadi di sini artinya datang ke rumah ya, tapi datangnya baik-baik dan mungkin merasa terganggu karena kan kalau debt collector datang, kita akan malu kalau ketahuan oleh tetangga gitu ya. Nah, tolong jangan hujat saya, tidak ada yang mau utang dan nggak bisa bayar kan? Betul, karena kita kan ketika mau utang, harusnya ada niat baik untuk membayar, tapi keadaan ekonomi, siapa yang tahu? Dan di sini udah ditanggapi nih oleh Bank Mega pada 11 Maret 2026, jadi hampir sebulan kemudian ditanggapi oleh Bank Mega dan dikonfirmasi oleh Bank Mega bahwa petugas itu menghubungi Ibu Nurul untuk melakukan konfirmasi terkait pengaduan. Bahwa berdasarkan data, petugas telah berupaya menghubungi Ibu Nurul, namun kesulitan untuk berbicara secara langsung dengan Ibu Nurul Komala. Jadi mungkin masih cek alamat ya, apakah Ibu Nurul itu benar tinggal di alamat yang sama, atau mungkin sudah pindah. Mungkin maksudnya seperti itu kalau kita pikir positif. Nah, kalau menurut teman-teman, kalau misalkan kurang dari sebulan tapi udah datang debt collector, itu kira-kira kenapa ya? Coba yang ada pengalaman langsung drop di komentar. Oke, jadi kasusnya di sini udah jelas ya antara Ibu Nurul dan Bank Mega. Dan oleh karena itu, buat teman-teman yang ingin mengajukan kartu kredit tentu harus tahu positif dan negatif dari punya kartu kredit. Memang positifnya itu cukup banyak, seperti skor kredit kita bisa tinggi, dan lalu nanti kalau pinjol limitnya tinggi-tinggi, bunganya murah-murah, dan kita juga bisa dapat pinjaman bunga 0% tempo 44 hari, lalu kita juga bisa dapatkan bonus-bonus poin dari kartu kredit, dan itu selama kita pakai sesuai dengan aturan bank. Dalam artian, bayar sebelum tanggal jatuh tempo. Kalau misalkan kita bayarnya lewat, nah ini ada resiko didatangin debt collector. Jadi, masih tertarik nggak nih untuk punya kartu kredit? Coba komen di bawah, dan kalau masih tertarik, jangan lupa nonton videoku yang ini tentang cara menggunakan kartu kredit untuk pemula. Oke, itu aja video kita pada hari ini. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye!